Mbak? Belum, Bu. Baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lain ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya, saya langsung share screen materi hari ini ya. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik. Nah, di sini kita masuk ke bab baru yaitu perubahan perilaku ya. Nah, ini subbab yang pertama yaitu konsep perubahan perilaku. Jadi apa sih pengertian perilaku itu? Jadi perilaku itu adalah sebuah respon atau reaksi individu terhadap sebuah stimulasi, baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam diri individu itu sendiri. Ya. Nah, di sini bentuk reaksi individu terhadap stimulasi itu ada dua ya. Yang pertama ada overt behavior atau perilaku yang terbuka. Ya, apa sih overt behavior itu? Ya, overt behavior itu adalah sebuah respon yang berupa tindakan yang dapat dilihat dari luar dan dapat diukur. Jadi kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan, dan kita bisa mengukur. Ya, contohnya apa? Berjalan, memukul, menangis. Ya, ini adalah contohnya. Lalu di sini ada yang kedua, yaitu covert behavior, yaitu perilaku yang tertutup. Nah, apa sih covert behavior itu? Yaitu sebuah respon yang merupakan tindakan tidak dapat dilihat secara langsung, ya. Jadi nggak bisa dilihat secara langsung. Jadi misalnya apa? Yaitu persepsi kita, sikap kita. Nah, itu adalah respon covert behavior yang tidak bisa dilihat secara langsung, ya. Itu adalah konsep perubahan perilaku. Nah, berikutnya di sini ada secara teoritis keduanya, yaitu covert behavior dan overt behavior, itu sangat erat tetapi sebenarnya tidak sama. Jadi secara teoritis mereka sama. Secara teoritis konsepnya sama, ya. Tetapi karena pengaruh situasi dan kondisi sebuah lingkungan atau kelompok di sekelilingnya, seringkali covert behavior ini bertentangan dengan overt behavior, ya. Jadi respon dari overt behavior yang mana ini adalah sebuah perilaku terbuka. Nah, ini dan seringkali perubahan covert behavior ini tidak diikuti oleh sebuah perilaku atau respon kita yang bersifat overt behavior atau yang tertutup. Nah, sini ada klasifikasi perubahan perilaku kesehatan. Nah, ini klasifikasi perubahan perilaku kesehatan, ya. Ada 3. Ya, yang pertama ada pemeliharaan kesehatan, yang kedua pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas kesehatan atau health seeking behavior. Nah, yang ketiga yaitu kesehatan lingkungan. Nah, mengenai perilaku pribadi itu sifatnya bersifat Ini Ibu suara putus-putus. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak kedengaran.
Oke, saya ulang share screen-nya ya. Jaringan saya putus tadi. Sudah tampak, Mbak? Share screen saya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Lalu selanjutnya yaitu ada perubahan perilaku. Di sini perubahan perilaku itu ada dua ya, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi apa sih secara kuantitatif? Yaitu sebuah perubahan frekuensi perilaku yang sedang berjalan ya. Jadi dengan durasi, misalnya sehari merokok 1 pack ya, besok 1 pack untuk 2 hari. Nah, itu adalah sebuah perubahan perilaku secara kuantitatif. Nah, kalau perubahan perilaku secara kualitatif itu terjadi pembentukan perilaku baru dan menghilangnya perilaku lama. Jadi yang biasanya bangun jam 12 siang sekarang bisa bangun jam 6 pagi. Itu yang dinamakan perubahan perilaku secara kualitatif. Nah, jadi dua motivasi biologi itu dan motivasi biologi dan fisiologi itu ada berpengaruh terhadap perilaku ya. Jadi perilaku itu dipengaruhi oleh motivasi biologi dan fisiologi. Nah, ini ada contohnya apa saja motivasi biologi itu ya. Lalu karena manusia ini adalah sebuah makhluk sosial, maka ada motivasi lain yang berpengaruh dalam motivasi sosial tersebut ya. Contohnya harga diri, aktualisasi diri, dan ambisi. Nah, dengan kata lain, kelompok-kelompok orang yang ada di sekeliling mereka ini juga bersangkutan untuk memberi pengaruh ya terhadap motivasi sosial tersebut ya. Kelompok orang lain ini berasal dari dalam ataupun dari luar ya. Misal kalau dari dalam yaitu adalah keluarga, dan dari luar itu juga ada orang yang di sekeliling kita. Ini dinamakan status grup. Nah, berdasarkan motif-motif biologi dan fisiologi serta motif sosial, di sini menurut Maslow mengadakan tingkatan motif yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar ini disebut juga dengan kebutuhan biologi atau primer. Nah, ini yang beberapa poin yang mencakup kebutuhan dasar. Ya, ada makan, minuman, ada rumah, ada pakaian, ini termasuk kebutuhan dasar. Nah, lalu kebutuhan rasa nyaman. Ini yang kedua, yaitu atau safety needs, ya, yaitu rasa aman dan tidak adanya ancaman, baik ancaman fisik maupun jiwa. Lalu yang ketiga yaitu ada kebutuhan yang bersifat sosial atau social needs, ya. Nah, mencakup apa saja social needs ini? Yang pertama ada bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita untuk dihargai, sense of importance, ya. Yang kedua, yang ketiga yaitu bagaimana kita diakui oleh suatu kelompok, dan yang keempat yaitu sense of love atau kebutuhan kasih sayang. Ya, ini termasuk kategori social needs. Nah, yang keempat yaitu ada kebutuhan untuk berpartisipasi, ya. Dan yang terakhir yaitu ada kebutuhan untuk maju, sense of achievement, ya. Bagaimana kita mau merubah hidup kita untuk lebih baik, lebih maju, ya. Itu apa saja kebutuhannya itu. Lalu di sini motif untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan akan rasa aman merupakan motif yang biologi atau fisiologi yang bersifat internal. Sedangkan motif untuk memenuhi kebutuhan sosial yaitu yang tertera di nomor 3 tadi adalah motif sosial yang sifatnya eksternal. Jadi selain nomor 3 tadi itu adalah semua sifatnya internal, ya. Hanya yang nomor 3 saja tadi ini yang bersifat eksternal. Jadi ada pengaruh dari pihak lain. Nah, yaitu ada faktor utama yang mempengaruhi terhadap perilaku menurut Green, ya. Yang pertama ada predisposisi factor, yang kedua ada enabling factor, dan yang ketiga yaitu reinforcing factor.
kita bahas satu-satu. Faktor yang pertama atau predisposisi factor itu adalah faktor yang memberikan kecenderungan seseorang tuh untuk berperilaku, ya, termasuk pengetahuan, sikap ataupun persepsi. Jadi ini adalah memberikan kecenderungan seseorang untuk berperilaku. Itu namanya predisposisi factor. Lalu yang kedua ada enabling factor, yaitu hal yang memungkinkan seorang individu ataupun keluarga, kelompok, atau masyarakat sekalipun secara keseluruhan untuk berperilaku. Jadi mencakup ketersediaan sumber. Jadi ini lebih, ruang lingkupnya lebih besar, ya. Jadi ini disebut enabling factor. Lalu yang ketiga yaitu reinforcing factor, yaitu faktor penguat. Ya, faktor ini yang mendorong individu, kelompok ataupun masyarakat untuk berperilaku, ya. Ini adalah penguat faktor penguat, ya. Nah, lalu di sini ada perubahan perilaku karena terpaksa atau complaints, ya. Jadi menurut Kelman, pada complaints ini individu itu merubah perilakunya karena mengharapkan, karena berharap, ya. Yang pertama itu memperoleh imbalan baik materi ataupun non materi. Jadi berharap materi, ya, berharap ada imbalan materi. Jadi dia merubah perilakunya. Ya, yang kedua yaitu memperoleh pengakuan dari kelompoknya. Jadi merubah, dan yang ketiga ini terhindar dari, tapi dengan terpaksa itu pasti lama-lama akan menjadi terbiasa. Lalu yang keempat yaitu tetap terpelihara hubungan baik dengan menganjurkan perubahan perilaku tersebut. Nah, ini ada contoh-contohnya. Lalu ada perubahan perilaku karena ingin meniru atau dipersamakan, identification, ya. Jadi individu ini merupakan perilakunya karena ingin disamakan dengan orang yang dikaguminya, ya, menyamakan diri dengan orang yang dikaguminya. Ini termasuk perubahan perilaku karena ingin meniru, ya. Jadi nanti kalian sebagai tenaga kesehatan harus berperilaku baik, ya, biar ditiru, ya. Nah, ini contohnya anak kecil mau gosok gigi karena ada poster anak yang terkenal dan dia ingin terkenal juga. Nah, ini contohnya. Ya, perubahan perilaku karena ingin menghayati manfaatnya. Jadi ingin mendalami apa sih manfaat dari perubahan perilaku tersebut, ya. Ini ada perubahan benar-benar yang mendasar, artinya benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Lalu yang kedua, perubahan cara ini yang diharapkan dan dicapai melalui pendidikan kesehatan ataupun penyuluhan, ya. Lalu yang ketiga yaitu perubahan cara ini umumnya dilestarikan. Lalu ini ada proses perubahan perilaku, ya. Yang penting dalam perilaku kesehatan adalah bagaimana pembentukan dan perubahan perilaku. Karena perubahan ini perilaku tujuannya dari sebuah pendidikan, ya. Dan di sini ada beberapa teori tentang perubahan perilaku, ya. Yang pertama ada teori tentang stimulasi organisme atau SOR, ya. Nah, di sini menurut Hosline mengatakan bahwa perubahan teori pada hakikatnya adalah hal yang sama dengan proses belajar. Jadi bertahap, ya, tidak sekaligus. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari, jadi prosesnya yang pertama adalah sebuah stimulus atau rangsangan, yang mana ini diberikan kepada sebuah organisme dan dapat diterima atau ditolak, ya. Jadi ini adalah rangsangan yang diberikan kepada orang dan orang itu bisa menerima ataupun bisa menolak, ya. Kalau merasa mereka tidak sesuai, pasti mereka menolak dulu, ya. Lalu apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dari organisme diterima, maka
ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan pada proses berikutnya. Jadi kalau organisme itu menerima, bisa lanjut ke proses selanjutnya. Kalau pribadi itu menolak, bisa dilakukan ulang lagi ya, bisa distimulus lagi. Nah, berikutnya yaitu adalah setelah organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya. Jadi setelah organisme itu menerima stimulus, akan ada proses penerimaan dan mau berubah, ya. Beda dengan yang terjadi di penolakan. Mungkin yang terjadi pada pribadi yang menolak itu masih tertinggal di stimulus ya. Ini adalah pribadi yang menerima ya. Mereka akan bersedia untuk menerima dan bersedia bersikap untuk merubah perilakunya. Lalu yang berikutnya itu dengan dukungan, fasilitas, serta dukungan dari lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut, yaitu apa? Perilaku ya. Setelah menerima, pasti ada dampaknya, yaitu perubahan perilaku. Mulai dari stimulus, organisme. Nanti dari organisme ini akan ada perhatian, pengertian, penerimaan. Ya, mungkin kalau belum menerima, mungkin dia belum memperhatikan. Makanya di stimulus lagi, ya, sampai akhirnya mengerti dan menerima. Lalu ada sebuah reaksi, ya, reaksi di mana ini berdampak pada perubahan sikap. Nah, lalu ada sebuah reaksi lagi. Di sini bukan hanya perubahan sikap, tapi perubahan praktek, yaitu mau berubah, perubahan perilaku itu sendiri, ya. Nah, bisa dipahami Mbak dari teori SOR ini? Terus kenapa dia punya semua mati? Belum. Itu Ada yang didiskusikan sebelum masuk ke teori selanjutnya? Atau perlu ada yang diulang? intinya kita ini Di kuliah. bagian slide yang mana? Bodoh tidak bodoh. Saya rewind slide-nya ya. Saya kalau Saya yang perlu diulang. jamnya Ibu Kotima, Ibu Novi, Ibu Wiko, itu seharusnya on kamera. Jam saja semua. Berikutnya yaitu ada teori Festinger atau dissonance theory. Ya, di sini teori ini sebenarnya sama dengan konsep imbalance atau tidak seimbang ya. Hal ini berarti bahwa keadaan kognitif dissonance merupakan ketidakseimbangan pada psikologi yang diliputi oleh ketegangan diri yang berusaha mencapai keseimbangan diri. Ya, jadi ini adalah sebuah teori psikologi yang mana dia berusaha di keseimbangan yang ada di dirinya. Ya, nah apabila terjadi keseimbangan dalam diri individu ini, maka berarti sudah terjadi ketegangan dari ketegangan diri lagi ya. Jadi dia berusaha merubah dirinya yang tadinya tidak balance menjadi balance ya. Nah, ini tidak seimbangan itu jadi karena terdapat dua elemen kognitif yang saling bertentangan di dirinya ya. Ada dua elemen yang bertentangan di dalam dirinya. Misalnya ada seorang perokok ya, kalau saya tidak merokok, saya akan kekurangan hormon. Saya tidak ada yang mendorong hormon serotonin saya keluar karena saya butuh nikotin dan saya adalah pekerja keras, jadi saya harus merokok. Nah, tetapi kalau saya merokok itu akan merusak kesehatan saya. Nah, itu adalah contoh dua elemen kognitif yang saling bertentangan ya.
teori Festinger ini adalah sebuah teori yang mana dia sedang proses mencapai keseimbangannya kembali, ya. Nah, ini terjadi karena dua elemen kognitif yang saling bertentangan itu. Jadi yang dimaksud dengan elemen kognitif adalah pengetahuan atau pendapat atau keyakinan, ya, keyakinan diri yang seperti saya berikan contoh tadi, seorang perokok itu, ya, kalau tidak merokok dia di sisi lain dia butuh nikotin, tetapi kalau dia tetap merokok itu akan merusak dan membahayakan kesehatannya. Jadi apabila seorang individu itu menghadapi suatu stimulus atau objek tersebut dan menimbulkan pendapat atau keyakinan yang berbeda di dalam itu sendiri, maka itu terjadi ketidakseimbangan, ya. Lalu yang ketiga yaitu teori fungsi, ya. Jadi teori fungsi ini adalah sebuah perubahan perilaku individu yang tergantung kepada kebutuhan. Jadi stimulusnya ini dapat dimengerti sesuai dengan kebutuhan orang tersebut, ya. Perilakunya senantiasa sudah tadi malam saya konsul, dia bilang dan menurut kebutuhannya dan dampaknya juga terus-menerus berubah secara relatif, ya. Nah, di sini perilaku mempunyai fungsi instrumental, ya. Seorang akan perilaku positif jika ada fungsi dan dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhannya, ya. Nah, lalu perilaku sebagai defense mechanism atau pertahanan diri, yaitu orang yang menghindari penyebab DP karena penyakit tersebut merupakan ancaman baginya, ya. Ini adalah teori fungsi, ya. Nah, sini yang berikutnya ada teori Kurt-Lewin, ya. Jadi perilaku manusia itu adalah keadaan seimbang antara kekuatan pendorong atau driving force, ya, dan penahannya restraining force, ya. Jadi di sini ada tiga kemungkinan terjadi perubahan perilaku pada teori Kurt-Lewin ini. Yang pertama, kekuatan pendorong yang meningkat, lalu penahanannya menurun, dan yang ketiga yaitu kekuatan pendorong meningkat dan kekuatan penahan menurun. Jadi sama-sama, yang kuat semakin kuat, yang turun semakin turun. Nah, di sini yang terakhir adalah dari perubahan menurut WHO, ya. Terus ini ada 3 teori perubahan perilaku menurut WHO, ya. Ada perubahan yang alamiah, ya, natural change, ya. Ada kemauan dari dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu ada perubahan yang terencana, memang direncanakan. Jadi contoh gampangnya yaitu saat saya berusia, ini ada bapak-bapak yang sudah berusia 45 tahun dan dia sudah merencanakan perubahan dalam diri dia, ya. Saat saya usia 50 tahun saya akan berhenti merokok. Nah, itu adalah plan change, ya. Lalu yang ketiga yaitu ada kesediaan untuk berubah, readiness to change, ya. Ini teori perubahan perilaku menurut WHO. Ini materinya sudah habis. Untuk perubahan perilaku, share temanya apa? Ya, jadi ini sekitar 40 orang, kalau dibagi 5 berarti berapa? Terlalu berat nggak kalau 5 orang membuat short movie? Terlalu berat? Tidak, Ibu. Kemarin juga kami sudah pembagian kelompok, Ibu. Iya. Dan kita tunggu judul dari Ibu. Oh iya, sudah ya? Ya, sudah. Berarti ada berapa kelompok sekarang? 4, Bu. Ada 4 kelompok, berarti 10 orang.
Sekitar 10 orang ya? Ada yang 10, ada yang 9, Bu. Oh, oke. Berarti ada 4 kelompok ya. Jadi yang kelompok pertama ini terserah ya, milihnya acak ya, atau dibagi sendiri, atau mau diundi gitu ya. Jadi nanti bisa dicatat tentang rokok ya, yang kedua tentang COVID ya, yang ketiga yaitu oke, sudah ya. Itu silakan diundi, atau mau milih dengan kesepakatan teman-teman kelas, atau mau dibagi PJ-nya juga terserah ya. Oke, nanti saya dikasih tahu kelompoknya, kelompok 1 dapat tema apa dan siapa saja. Gitu ya. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Oke, baik. Saya akhiri dulu perkuliahan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke, saya end meeting ya. Baik, Bu. Iya, Ibu. Udah bagi kelompok ya, kok aku nggak tahu? Belum bagi kelompok kok, aku juga belum kayaknya. Sudah itu Mel, kan ibu waktu itu bilang tinggal kalian yang bagi untuk kelompoknya, nanti baru ibu kirim judulnya. Ibu bilang itu hari itu ini kalau bukan 4 orang, 5 orang begitu. Ibu juga tadi pikun bagaimana? Ya sudah gini aja, yang udah tahu nama kelompoknya kan ada yang 10, ada yang 9 tadi katanya kan. Kalau udah dapat kelompoknya, konfirmasi ke aku, chat pribadi, nanti aku kasih judul ya. Kasih. Iya, emang benar Ibu bilang suruh kita pilih kelompok sendiri, tapi kayaknya kalian belum konfirmasi ke aku nama-nama kelompoknya gitu loh, Beb. Berarti belum dong, belum dibagi kelompoknya. Makanya kalian kalau udah dapat nama kelompok, chat ke aku, nanti aku kasih judul. Oh, mohon maaf, saya chat pribadi ini Melia. Karena ibu bilang bisa ini apa tanya PJ. Jadi saya chat pribadi di Melia. Jadi teman kelompok itu ada Menas, ada Riadita, ada Ica, terus ada ini yang apa Siti Rubia.
Melia, tanggal 12 Mei itu aku kirim nama-nama ini. Kan habis itu kan, ini habis ibu mengajar kan aku langsung kirim nama ke kamu. Lihat aja itu tanggalnya. Sampai bingung. Iya, itu yang waktu hari itu Sherlyn langsung konfirmasi ke aku. Kan ibu nyuruh buat bagi kelompok